Kemudian hadis selanjutnya nomor 418 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha aw azyad, wa man jaa bis sayyi'ah fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw akfir. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته من مثلها مغفرة. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, walaupun itu kebaikan yang kecil, senyum dengan muslim, apa saja, memberikan satu dua kalimat nasihat, maka baginya 10 kali lipat pahala atau bahkan lebih. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, dosa, maka balasan satu keburukan adalah satu keburukan sepertinya, atau aku ampuni, kata Allah. Ini betul-betul rahmat Allah ya, bab harapan yang luar biasa. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, kata Allah, sedikit upaya saja, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Barang siapa yang menemuiku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi, namun dia tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan menemuinya dengan ampunan hampir sepenuh bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini luar biasa teman-teman ya. Baik, kita coba teman-teman masuk lebih jauh dalam penjelasan masalah hadis yang mulia ini. Pelajaran pertama dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu potongan hadis firman Allah SWT, hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azyad. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan aku berikan 10 kali lipat balasan atau aku tambahkan. Ini dirincikan dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan, baru dia dalam hatinya, dia mau kerjakan, maka akan diberikan kepadanya satu pahala lengkap. Fa'in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adhafiha ila 700 di'fin. Akan dicatatkan untuknya 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Dan ini karunia luar biasa. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, aku berharap punya niat di semua amal soleh. Baik aku sempat kerjakan atau tidak. Misal contoh, sekarang haji. Subhanallah, Allah takdirkan negara kita belum bisa berangkat misalnya. Semoga Allah catatkan pahala bagi orang yang sudah niat. Tapi dengan niat kita mau berangkat, kapan ada kesempatan kita berangkat, akan dapat pahala haji lengkap. Kalau itu tertunda sampai tahun depan baru kita lakukan, kita akan mendapatkan 10 kali lipat pahala haji. Bahkan 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasannya. Ini rahmat Allah luas. Lalu kenapa Anda tidak niat mengerjakan semua amal soleh? Beda antara orang yang mau tidur niat sholat malam. Dapat pahala satu sholat malam. Kalau dia terbangun, dia sholat 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kenapa Anda tidak niat mau sholat malam? Kenapa tidak niat pada hari ini ingin sholat 5 waktu semuanya di masjid, jadi Anda dapat pahalanya? Begitu Anda kerjakan nanti, Anda akan dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dari pahala sholat itu. Kenapa tidak niat setiap kali mau keluar, mau sedekah kepada orang miskin? Sudah dapat satu pahala sedekah. Niat sedekah 100.000, 1 juta, 10 juta. Kalau Anda kerjakan nanti 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Kenapa nggak niat pada saat mau keluar silaturahim keluarga, dapat satu pahala? Kalau Anda kerjakan, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kenapa nggak niat ya berzikir? Kenapa nggak niat berdoa? Kenapa nggak jenguk orang sakit? Kenapa nggak niat membantu orang miskin? Kenapa? Niatkan semuanya. Ini kebaikan-kebaikan. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw akfir. Ini luasnya rahmat Allah ya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan dosa, dia kerjakan satu perbuatan dosa ini, maka tidak dibalas kecuali satu dosa juga. Itu saja, satu dosa saja. Atau kata Allah, aku maafkan. Ya, semaunya Allah sebagai pencipta. Tentu dengan kemahaadilannya. Dia lalu memaafkan. Terserah dia. Allah SWT ingin maafkan, ya Allah maafkan. Gitu kan?
Atau Allah balas cuma dengan satu dosa. Sementara kita tahu, kalau satu pahala, satu amal soleh bisa 10 kali lipat, berarti setiap kali kita buat satu pahala, misalnya kita sholat dapat 10 kali lipat. Kita berdosa satu dosa saja. Ini sudah cukup untuk membersihkan ini. Gitu. Karena 10 banding 1, apalagi kalau sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dia. Itu luar biasa gitu. Kemudian potongan yang ketiga, pelajaran dari hadis, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاءً. Siapa yang mendekatkan diri kepada aku satu jengkal saja. Ini perumpamaan. Artinya sedikit upaya kita untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah lah ya. Maka Allah dekatkan diri satu hasta. Ya. Siapa yang dekatkan diri kepadaku, kata Allah, وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاءً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu siku, maka aku dekatkan diri kepadanya satu lengan. Oman atani yamshi ataitu harwalah. Siapa yang dekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berjalan cepat. Maka ini pelajaran yang luar biasa teman-teman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Pelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana Allah Azza wa Jal, Allah suka hamba-hamba yang berdekat diri kepadanya. Dan begitu kita dekatkan diri walaupun sedikit saja, Allah akan dekatkan diri kepada kita dengan sangat cepat. Bayangkan kita mungkin sudah melakukan 30 tahun dosa misalnya, 20 tahun dosa, 10 tahun dosa. Berzina, berbohong, segala macam. Lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu ini. Dengan betul-betul memohon maaf kepada Allah. Maka kita bisa rasakan kenikmatan pendekatan diri kita kepada Allah dalam hitungan detik-detik saja dari taubat tersebut. Padahal sebenarnya kalau mau dihitung, mau diimbangin 10 tahun berbuat dosa, harusnya kita 10 tahun menderita dulu. Baru kemudian kita bisa rasakan kenikmatan ibadah kepada Allah. Tapi Allah berikan itu. Makin Anda dekatkan diri kepada Allah, makin Anda rasakan kentalnya ya kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa karunia-Nya Allah. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat teman-teman adalah وَمَنْ لَكِيَنِي بِكُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَكِيتُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرًا. Dan siapa nanti akan menemuiku pada hari kiamat dalam kondisi dia membawa ya sebanyak bumi. Semua bumi ini penuh dengan dosa dia. Lalu dia datang pada hari kiamat ya. Tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan pengampunan yang seperti itu untuknya. Ini luar biasa ini, ya. Jangan pernah syirik sebagaimana sudah saya tekankan tadi teman-teman. Jangan menggantungkan nasib pada makhluk. Allah SWT sangat benci ini. Sampai Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, bagi orang yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah, dukun, ya, atau minta-minta datang ke dukun, minta tolong sama jin, syaitan, ya, pada kuburan, pada benda mati, jimat-jimat, hati-hati. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa, Inna Allah yakfiru an yushraka bi, Inna Allah la yakfiru an yushraka bi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah memaafkan selain daripada itu siapapun yang dia inginkan. Maksudnya orang kalau meninggal pada hari kiamat, selama dia masih ya tidak berbuat syirik, bisa saja Allah maafkan. Mungkin ada di antara Anda terlintas di benaknya begini. Kalau begitu Ustaz, ya udah kita tidak usah terlalu banyak amal-amal saleh. Yang penting kan kita taubat nasuha, kita tidak buat syirik. Ada dosa yang sudah Allah maafkan nanti. Maka jawaban kami begini teman-teman. Ya betul, Allah tidak akan mungkir pungkiri janjinya. Allah akan maafkan dosa Anda. Sebanyak apapun dosa Anda selama Anda tidak syirik. Itu syaratnya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Tidak memperanakan Allah dengan makhluknya. Tetapi akan beda derajat Anda di surga dengan orang-orang yang tidak berbuat dosa yang seperti Anda lakukan. Misalnya di waktu Anda habiskan 10 tahun, 20 tahun berdosa kepada Allah, Anda tidak syirik. Anda berharap Allah maafkan, ya Allah akan maafkan sebagaimana dalam hadis ini. Tetapi orang yang dalam 10-20 tahun terus beribadah, sholat malam, sholat duha, sholat on time 5 waktu di masjid dan seterusnya, maka orang-orang ini akan lebih tinggi derajatnya di surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, nanti ahli surga akan melihat ya penduduk surga yang lain seperti kalian melihat bintang-bintang gemerlapan di atas langit sana. Ya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah derajat di surga yang tinggi itu yang hanya kami lihat nanti seperti bintang gemerlapan, tapi sama-sama di surga. Orang yang di bawahnya tidak pernah tahu bagaimana fasilitas di sana, tapi jauh sekali dan fasilitasnya juga jauh sekali.
Maka kata Nabi SAW, tidak. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman kepada hari kiamat. Mereka mendapatkan itu semua. Selanjutnya teman-teman, hadis nomor 419. Ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatan? Qala man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua hal yang memastikan itu? Beliau menjawab, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka pasti masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti masuk neraka. Hadits riwayat Muslim. Jadi kata kunci ini syirik kepada Allah. Dan ini banyak sekali umat Islam, subhanallah, Muslim tapi musyrik kepada Allah. Mereka tidak sadar itu. Sekali lagi saya ingatkan, penduduk Mekah teman-teman, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf dan semua tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah. Apakah mereka tidak tahu ada Tuhan Allah? Mereka tahu. Mereka tahu, kalau ditanya pencipta langit dan bumi siapa, mereka akan mengatakan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yakunu Allah. Kalau hai Muhammad, kalau kau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, siapa yang mengatur matahari dan bulan, matahari terbit di pagi hari, bulan di siang hari, maka mereka akan mengatakan Allah. Gitu kan? Lalu ditanya, kalau begitu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Mereka jawab dan Allah kekalkan dari lisan mereka dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati. Minta langsung kepada Allah. Anda meninggal tidak syirik, dan puncak syirik adalah bermain dukun. Berhenti nih dukun-dukun ini. Berhenti datang ke dukun. Para dukun ini dalam Islam, kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis saif. Para dukun-dukun penggal leher mereka. Bukan malah didatangin. Bukan malah didukung. Ya. Pada saat mau dapat jabatan, pada saat mau sukses usahanya, pada saat mau langgeng rumah tangganya, pada saat mau dapat keturunan, dukun yang bermain. Kenapa dukun? Kenapa dukun? Kenapa tidak wudu, sholat, minta kepada Tuhanmu? Kalau kita sedang ada nikmat yang menciptakan kita Allah, yang ciptakan juga nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada cobaan yang menciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut termasuk tidak punya keturunan, belum punya pekerjaan, dan seterusnya, belum punya pasangan, adalah Allah. Dan Allah yang bisa mengangkat permasalahan itu. Kita harus kembali mentauhidkan Allah SWT. Teman-teman, terus terang ya, saya sendiri sering menerapkan hidup saya dan ketenangan yang luar biasa. Kalau orang mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah itu luar biasa. Seberat apapun cobaan yang sedang datang, kalau Anda kembalikan kepada tauhid, oh ada Allah, Anda akan selalu tenang. Sebesar apapun makar dan upaya untuk menjatuhkan Anda, untuk merusak Anda, kembalikan kepada tauhid saja. Esahkan Allah SWT. Tinggal sujud berdoa kepada Allah. Selesai urusan Anda semua. Tapi kapan Anda gantungkan pada makhluk, ini jadi masalah. Di sini pilihan cuma dua. Tidak syirik kepada Allah, masuk surga. Syirik kepada Allah, masuk neraka. Gak ada yang lain. Selanjutnya hadis nomor 420. Dari awal kita belajar. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahli saya ulangi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahli qala, ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تعثما. Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz yang duduk di bonceng beliau di atas kendaraannya, tunggangan hewan tunggangannya. Wahai Mu'adz, lalu Mu'adz menyaut, aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah dan semoga engkau selalu berbahagia. Lalu beliau berkata lagi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, maka Mu'adz menjawab lagi, aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah dan semoga engkau selalu berbahagia.
Lalu beliau memanggilnya sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kali, wahai Mu'adz. Maka Mu'adz menjawab, aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah dan semoga engkau selalu berbahagia. 3 kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada atau tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dengan benar dari lubuk hatinya, dia betul-betul ya mengucapkan syahadat ini dari lubuk hatinya, tulus menerima itu, melainkan Allah akan mengharamkannya atas neraka. Tidak akan masuk neraka orang ini. Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberitahukan hal itu kepada semua orang supaya mereka bergembira? Kata Nabi SAW, kalau demikian mereka akan menggantungkan. Kemudian Mu'adz memberitahukannya pada saat dia akan meninggal dunia karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang agung teman-teman. Dan wajar dimasukkan dalam bab harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama adalah bagaimana adabnya sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Pertama dulu kita mulai dari bagaimana cerdasnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini. Dia bisa saja langsung menyampaikan sabda Nabi SAW, tapi dia menceritakan historinya. Kapan Nabi ucapkan dan Nabi ucapkan kepada siapa. Di sini kan dia ceritakan bahwasanya pernah satu kali Nabi SAW sedang berboncengan tunggangan bersama Mu'adz. Berarti Jabir ada di situ. Ya. Dan Jabir mendengarkan bagaimana Nabi SAW memanggil Mu'adz 3 kali. Bagaimana Mu'adz menjawab dengan santun. Bagaimana Nabi SAW meletakkan pesan tentang kedudukan orang yang tulus dalam syahadat akan masuk surga. Gitu kan. Dan diharamkan dari api neraka. Maka dia mendatangkan sejarahnya, historinya. Nah, ini mungkin pada saat itu kalau ada, kita bayangkan Nabi SAW sedang naik unta atau kuda ataupun keledai bersama dengan Mu'adz, lalu kita ada di situ dan kita mendengarkan apa yang sedang dibahasakan. Ada beberapa teman juga yang hadir. Mungkin mereka tahu Nabi sedang berboncengan sama Mu'adz, Nabi sedang memanggil Mu'adz, Nabi menyampaikan sesuatu kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, dan mungkin bagi mereka sudah tahu. Tapi bagi kita yang tidak hadir, apa yang disampaikan oleh Anas ini penting sekali. Karena kita jadi tahu, oh ternyata hadis ini disampaikan oleh Nabi lagi di atas tunggangan sama sahabatnya Mu'adz, ya. Berarti ada hukum lain, boleh orang berboncengan antara laki-laki sama laki-laki, ya, memudahkan jalan saudaranya muslim, gitu kan. Dan bagaimana Nabi SAW mencintai Mu'adz, bagaimana Mu'adz dengan santun menjawab panggilan Nabi SAW. Ini semua pelajaran luar biasa gitu. Ini kecerdasan Anas radhiyallahu anhu dalam menyampaikan riwayat. Ini banyak di antara sahabat yang menggunakan retorika yang sama ya. Mereka menceritakan alur penyampaian hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, dan pernah berboncengan lagi Mu'adz dengan Nabi SAW. Berarti menandakan punya kedudukan tersendiri. Bagaimana Nabi sering kali bersama dengan Mu'adz. Zaman dulu tidak ada mobil yang orang bisa duduk bersebelah-sebelahan atau satu depan satu belakang seperti supir sama majikannya misalnya. Zaman dulu orang kalau naik unta atau kuda atau keledai dan pasti berboncengan artinya berdekatan. Nabi SAW berdua dengan Mu'adz di sini. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW pada saat lagi berboncengan dengan Mu'adz juga dalam kisah yang lain, sesungguhnya hai Mu'adz aku mencintaimu. Inni la uhibbuk. Maka oleh karena itu jangan kau tinggalkan la tatruk duburkulus salah. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka aku sarankan jangan pernah kau tinggalkan mengucapkan Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, terhadap zikirmu, wa syukrika dan syukurmu, husni ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu setiap kali habis sholat. Jangan tinggalkan itu. Maka ini bukti cinta Nabi SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu dalam kisah yang lain, gitu kan. Dan di sini bagaimana Mu'adz memberi kedudukan tersendiri. Dikatakan radifuhu ala rahal, atau orang yang sedang dibonceng atau sedang membonceng Nabi SAW di atas tunggangan. Dan bagaimana Mu'adz sangat santun kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, dipanggil. Maka langsung Mu'adz mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'dik. Labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun. Mirip dengan orang kalau talbiyah lagi haji umroh ya. Labbaik Allahumma labbaik ya. Aku jawab panggilanmu dengan santun. Nah, ini bahasa Arab yang sangat baik kalau kita bisa terapkan di rumah kita ya. Jadi anak-anak kalau panggil, kita panggil misalnya nak, ya, saya panggil namanya dia siapa Muhammad, maka dia mengatakan labbaik. Ini bagus sekali. Ini termasuk pelajaran dari hadis. Bagaimana Mu'adz mengatakan labbaik karena menjawab dengan santun. Kami pun waktu kecil diajar oleh orang tua kami begitu. Kalau dipanggil oleh ayah kami dulu,
Allah yarham aba kami mengatakan, Khalid misalnya, saya mengatakan labbaik. Ya. Kita menggunakan kata-kata ini baik sekali. Dan insya Allah saya coba terapkan juga pada anak-anak masalah ini. Ya. Dan bagaimana juga diikuti dengan doa yang lain, wasa'daik, dan semoga saja kebahagiaan selalu bersamamu. Ini bagus. Anak-anak kita ajarkan untuk mendoakan orang tua, labbaik wa sa'daik. Ya. Ini boleh diucapkan di sini. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana Nabi SAW tawadhu, merendah, boleh berboncengan dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Dan ini ya, mungkin sangat jarang terjadi pada pemimpin-pemimpin di waktu kita sekarang. Mereka merasa tidak perlu, kayak ganjil kalau berboncengan sama supirnya, apalagi kalau sampai dia yang memboncengnya, sesuatu yang ganjil gitu ya. Saya kadang-kadang di kantor kalau mau keluar satu tempat naik motor, saya bonceng seorang ikhwah. Maka kadang-kadang ikhwan lain bertanya gitu, mengatakan, kok Ustadz yang bonceng gitu. Itu sesuatu yang biasa kalau bagi saya, karena memang ada saatnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat akan menerima kunci Baitul Maqdis di saat pembebasan Baitul Maqdis ya di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu, beliau jalan dengan seorang stafnya ya, dan beliau sepakat mengatakan ya, dalam beberapa waktu perjalanan kau akan menuntun kekangan unta ini dan saya di atas. Nanti setelah jarak tertentu saya akan memegang tali kekangan itu tersebut, kemudian kau akan di atas. Terus saja mereka begitu sampai ke Palestina. Jaraknya jauh sekali. Ya. Maka pada saat itu, pada saat masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis, ya, pendeta yang memegang pintu kunci Baitul Maqdis bertanya, pada saat orang menyambut, Amir Mu'minin datang, pemimpin orang beriman datang, Umar bin Khattab disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Maka dia bertanya, mana pemimpin kalian? Kebetulan pada saat itu giliran Umar lagi memegang tali kekangan unta dan ya stafnya lagi di atas gitu. Maka dia lihat dari jauh, pendeta ini mengatakan, apakah di atas unta? Kata mereka, bukan, yang sedang di bawah. Loh kenapa dia yang pegang tali? Lalu siapa yang di atas itu? Kata mereka, itu stafnya. Ya. Kenapa dia lakukan itu? Kata pendeta tersebut, kata mereka, karena dia sudah sepakat dengan stafnya untuk ganti-gantian. Maka kata pendeta tersebut, orang inilah yang aku harus serahkan kepadanya kunci Baitul Maqdis. Pemimpin yang luar biasa gitu. Itulah yang Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat. Beliau berboncengan dengan sahabat. Bahkan seringkali Nabi SAW minum air satu wadah bersama dengan sahabat-sahabat. Seringkali kalau beliau lagi kumpul duduk, lalu temannya sahabatnya membuat lingkaran, beliau dituangkan susu lalu beliau minum. Lalu kemudian beliau serahkan kepada orang yang di sebelah kanannya, lalu kemudian minum dari satu wadah keliling sampai selesai semuanya. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pelajaran yang keempat teman-teman dari hadis. Pelajaran pertama kedudukan dan kecerdasan Anas radhiyallahu anhu, dan yang kedua kedudukan Mu'adz bin Jabal, yang ketiga adalah bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah kedudukan dua kalimat syahadat. Karena kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan syahadat. Tidak ada Tuhan. Tidak pernah minta, tidak pernah memohon, tidak pernah takut, tidak pernah cinta kecuali kepada dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwa saya Muhammad hamba juga utusannya, jujur dari hatinya. Bukan munafik, bukan pura-pura. Ya. Banyak tuh buktinya orang pura-pura itu. Selalu saja mangkal, selalu saja memungkiri. Masa sih, kok bisa? Kayaknya sudah nggak layak ayat ini. Kayaknya dan begitu. Seterusnya. Cari alasan untuk menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sebagian orang di Indonesia pun ada seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Sibuk dengan memprotes, kenapa harus ada jilbab, kenapa harus ini, kenapa harus itu. Ya. Maka dia jujur dalam hatinya. Yang betul-betul mau menerima Allah sebagai Tuhan sehingga dia patuh perintah Allah, dan juga Muhammad SAW sebagai utusan sehingga dia menerima semua ajaran beliau, maka akan diharamkan dari api neraka. Artinya syahadat ini bisa membersihkan dosa-dosanya. Tapi ingat tadi ada hubungannya dengan hadis sebelumnya, tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang kelima ya. Yang pertama kedudukan Anas, yang kedua kedudukan Mu'adz radhiyallahu anhu, yang ketiga tawadhu Nabi SAW, yang keempat kedudukan syahadat, dan yang kelima adalah perkataan Mu'adz, qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fa yastabshiru. Boleh enggak saya sampaikan kepada orang-orang agar mereka terima berita gembira? Ya, maksudnya di sini boleh
seorang muslim teman-teman menyampaikan berita gembira kepada saudaranya muslim. Masalah kelahiran, masalah lulusnya ujian, masalah apalah ya, segala macam hal yang menggembirakan. Sebagaimana 3 orang sahabat diantaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada saat Allah turunkan surah At-Taubah menerima taubat mereka, maka para sahabat berlumba-lumba untuk datang menyampaikan berita gembira kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu atas Allah turunkan ayat menerima taubat mereka. Kemudian potongan yang terakhir dari hadis, ya, potongan yang ke-6 tepatnya ya. Yaitu sabda Nabi SAW, "Idzan yattakilu." Ya. Ini potongan yang ke-6, nanti ada potongan yang ke-7 ya insyaallah. Kalau begitu mereka akan bergantung. Maksudnya nanti jadi malas beribadah. Padahal sebenarnya dengan beribadah menyempurnakan syahadat mereka. Bahkan bisa menambah derajat mereka di surga nanti. Dan yang terakhir yang 7 adalah فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ إِنْدَ مَوْتِ فَتَعَثُّمًا. Lalu Mu'adz bin Jabal menyimpan hadis ini, tidak menyebutkan sampai di akhir hidup beliau sampaikan karena khawatir jangan sampai mengekang ilmu. Karena kan tidak boleh orang mengekang ilmu yang dia ketahui. Allahu a'lam. Nah, jadi ini bahasan kita insyaallah, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang nanti dengan hadis selanjutnya, hadis nomor 421.